Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, saya mencoba melihat, ya ini opini, PGI dengan persoalan yang dihadapinya sekarang. Dengan upayanya menyuarakan kebenaran, tetapi karena bersangkutan sedikit banyak dengan pandangan-pandangan politis, malah dikatakan berpolitik. Pertama, usahanya untuk menyuarakan yang baik dan benar. Dan yang kedua, gosip, isu yang menyatakan bahwa ada muatan politis di sana. Baik para sahabat, saya mencoba menyandingkan ini dengan hierarki dalam gereja kita, gereja Katolik. Bagaimana hierarki benar-benar punya otoritas dan bagaimana hierarki benar-benar harus berhati-hati menyuarakan suaranya sebagai representasi dari suara gereja Katolik universal. Oke? Dan ini perbedaan mendasar antara PGI dan hierarki. PGI diragukan otoritasnya. Diragukan otoritasnya oleh orang-orang yang memang tidak menerima itu. Dan saya tidak bisa meragukan otoritas hierarki. Apa yang dikatakan oleh hierarki sebagai ajaran gereja, saya terima. Dan kalau saya menolak secara definitif, legal, publik, saya ada dalam bahaya menolak gereja sendiri. Nah, di sini kekuatan hierarki, tetapi di sini dituntut tanggung jawab, kebijaksanaan, ketelitian, dan kesetiaan pada visi misi Kristus sendiri dalam diri hierarki. Sekali peristiwa nanti ada uskup berkata tentang satu pandangan politis, saya harus ikut mempertanggungjawabkan itu sebagai bagian dari gereja. Bukan hanya saya, tetapi kita umat Katolik ikut mempertanggungjawabkan itu. Sebab bila satu anggota tubuh sakit, semua merasakan sakit. Itulah gereja yang satu. Bukan malah saya mengkritik-kritik. Kalau memang salah, ya kita mohon maaf. Saya ikut mohon maaf. Sekalipun itu bukan pernyataan saya, tetapi itu adalah pernyataan gereja sebagai satu kesatuan. Dan harus dibedakan pandangan pribadi dengan pandangan seorang pemimpin gereja ex katedra dari tempat duduknya. Tempat duduknya yang memiliki otoritas. Oke? Mengapa ada keributan? Karena ada ruang untuk memberi kritik. Keributan ini ya, secara kontekstual kita bicara. Karena ada ruang untuk memberi kritik dan memang otoritasnya diragukan. Kita tidak punya ruang untuk meragukan otoritas karena jelas siapa pastor kita. Pastor di sini, dia pastor di sana, pastor di mana-mana. Dan dia uskup di sini, dia uskup di mana-mana sekalipun hak penggembalaannya di gereja partikularnya berbeda dengan ketika dia berada di gereja partikular lain. Tetapi dia sebagai uskup dalam dirinya, di mana-mana dia uskup. Otoritas itu ada pada dirinya karena hierarki mengajarkan demikian. Oke, andai kata hierarki suatu waktu mengatakan sesuatu yang keliru, andai kata, tapi keliru menurut ukuran siapa, itu pun harus dikritisi, karena otoritas mana lagi yang yang kita pandang lebih bijaksana untuk memberikan keputusan tentang hidup, tentang ajaran-ajaran kalau bukan otoritas gereja yang tertinggi. Itu yang tertinggi yang kita terima. Dan kita menerima itu sebagai ajaran dalam gereja. Oke? Maka persoalan tadi PGI dengan ekspresi, dengan pernyataan-pernyataannya yang bisa mengundang pro kontra di tengah umat, kiranya itu bisa diminimalisir kalau bekerja seperti hierarki. Benar-benar dipercaya memiliki otoritas. Tentang pentingnya otoritas. Tentang pentingnya taat pada otoritas. Itu yang mau dibicarakan di konten ini. Dan syukur ada hierarki. Kalau ternyata ada orang yang tidak tepat sedang berada di dalam ini, waktu terus bergulir. Kalau bukan hari ini berarti esok. Selalu ada harapan bagi kita. Sejauh hierarki masih bertahan, kita masih punya benteng untuk bertahan. Menyuarakan yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar baik dan benar,
tetapi baik dan benar di dalam Kristus. Pace bene.